Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. You are now here with me in our English lesson. In this occasion, we are going to discuss about simple past tense. Are you ready everyone? Here are some today's agenda. Ada beberapa hal yang akan kita lakukan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, understand the definition of simple past tense. Kita akan memahami pengertian dari simple past. And then, next, understand the pattern of simple past tense. Kita juga akan memahami pola kalimat simple past tense. We also going to know the adverb of time used in simple past tense. Kita juga akan mengetahui keterangan waktu yang digunakan dalam simple past tense. Kita akan coba menyebutkan beberapa contohnya. And then know the function of simple past tense. Kita akan mengerti tentang fungsi dari simple past. Make the sentence using simple past tense. Kita coba akan membuat beberapa kalimat menggunakan simple past tense. And then, we are going to know and memorize the past verb, regular and irregular. Kita akan mencoba mengetahui dan pada akhirnya nanti kalian harapannya bisa menghafalkan tentang bentuk lampau, kata kerja bentuk lampau, baik itu regular maupun irregular. First, the definition. Simple past tense is a tense which is used to talk about a completed action in a time before now. Jadi yang disebut sebagai simple past tense itu adalah sebuah tense yang digunakan untuk menyatakan kegiatan yang telah selesai dilakukan atau terjadi di masa lalu. For the pattern, untuk pola kalimatnya ada dua macam. Yang pertama, verbal sentence. Untuk kalimat verbal sentence ini berarti ada kata kerjanya. Untuk positive sentence kita punya subject followed by verb to. Kalau ada kata kerjanya, untuk simple past kita menggunakan subjek langsung diikuti kata kerja bentuk kedua. Contohnya, she swam yesterday. Dia kemarin berenang. Swam ini bentuk kedua. For negative sentence we have subject plus did not plus verb 1. Untuk kalimat negatif, karena sudah ada did not, kata kerja kembali ke bentuk satu murni. Kita tidak boleh menggunakan bentuk kedua maupun bentuk pertama yang ada tambahan S atau ES-nya. Contohnya, she didn't swim yesterday. Dia kemarin tidak berenang. Kalian perhatikan setelah didn't, itu kita punya swim sebagai kata kerja bentuk 1. For interrogative sentence atau yes no question-nya kita punya did plus subject plus verb 1 plus question mark. Did diikuti subjek, diikuti bentuk pertama murni, karena sudah ada did sebagai auxiliary, sekali lagi kita nggak menggunakan bentuk kedua lagi, dan setelah bentuk pertama baru diikuti tanda tanya. Contohnya, did she swim yesterday? Apakah dia kemarin berenang? Swim juga bentuk pertama. For short answer, jawaban pendeknya kalian bisa bilang, yes she did. Ya dia, atau no she didn't. Tidak. And then untuk pola berikutnya yang nomor 2 itu adalah nominal sentence. Kalau verbal tadi berarti ada kata kerjanya, kalau di nominal sentence kalimatnya tidak mengandung kata kerja. Untuk itu kita membutuhkan yang namanya to be. For positive sentence, subject followed by was or were followed by object. Subjek diikuti was atau were dan object.
For example, they were in USA last week. Mereka ada di Amerika minggu lalu. Untuk perbedaan penggunaan antara were sama were terletak pada subjeknya. Kalau was yang pakai subjeknya I, he, she, it, dan bentuk tunggal. Sedangkan were yang pakai you, we, they, dan bentuk jamak. Untuk kalimat negatif, cirinya ada kata not. Subject followed by was atau were followed by not, and then object. Contohnya, they were not in USA last week. Mereka tidak ada di Amerika minggu lalu. For interrogative sentence, we have to be-nya ditarik ke depan dulu, was atau were, followed by subject, plus object, plus question mark. Contohnya, were they in USA last week? Apakah mereka ada di Amerika minggu lalu? Short answer, you can say, yes they were, yeah. Or, for no, you can say, no, they were not. Next, kita akan mencoba mengupas beberapa adverb of time, keterangan waktu yang digunakan untuk simple past tense. Untuk keterangan waktunya, yang jelas harus showing the past time, menunjukkan waktu lampau. Contohnya, yesterday, kemarin. Last month, bulan lalu. Last year, tahun lalu. 2 years ago, 2 tahun yang lalu. This morning, pagi tadi. Dan etc. sebagainya. Next, for the function of simple past tense. Number 1, to show completed action in the past. Menunjukkan kegiatan yang selesai dilakukan di masa lalu. Contohnya, Mother cooked fried rice last night. Ibu tadi malam membuat nasi goreng. Cooked, bentuk kedua. Second function, fungsi kedua. To describe a series of completed action in the past. Untuk menunjukkan serangkaian kegiatan yang selesai dilakukan di masa lalu. Contohnya, I finished the job, walked to the beach, and found a nice place to swim. Aku menyelesaikan pekerjaan, berjalan ke pantai, dan menemukan tempat yang bagus untuk berenang. And the next, number 3, to express habit in the past. Untuk menunjukkan kebiasaan yang sering dilakukan di masa lalu. Dilakukan ini salah ketik, ada double di sana. Sorry for that. For example, when I was young, I watched lots of television every day after school. Saat aku masih muda, aku banyak menonton televisi setiap hari sepulang sekolah. Kebiasaan yang sering dilakukan berulang-ulang di masa lalu. And then next, for past verbs, untuk bentuk lampau, kata kerja bentuk lampau dalam hal ini, itu ada 2 macam. Yang pertama kita punya regular verb, kata kerja beraturan. Biasanya cirinya adalah adanya akhiran ed. Kalian lihat contohnya di sini, verb 1, verb 2, verb 3, bentuk 1, bentuk 2, bentuk ketiga. Close, membuka. Bentuk kedua, closed, closed. Invite, invited, invited, mengundang. Need, needed, needed, membutuhkan atau memerlukan. Open, opened, opened, membuka. Start, memulai. Started, bentuk kedua, bentuk ketiga juga started, etc. dan sebagainya. And then, untuk
macam yang kedua dari past verb itu adalah irregular verb. Kata kerja tidak beraturan. Jadi bentuk 1, 2, 3 dia nanti berubah bentuknya. Kalian bisa lihat contohnya di sini. Begin, begin, began, memulai. Drink, drank, drank, minum. Eat, ate, eaten, makan. Make, made, made, membuat. Speak, spoke, spoken, berbicara, etc. dan sebagainya. Kalau kalian tanya, terus bagaimana kita tahu itu regular atau irregular? Mana yang kata kerja harus tambah ed, mana yang berubah bentuk? Tidak ada kata lain kalian selain menghafalkan. Kalian bisa lihat dari kamus atau mungkin dari sumber lain. Okay, everyone. I think that is all for today. Thank you for joining today's class and watching the video. See you next time, everyone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.